Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya Abdul Hanif Al-Irsyad dengan nomor induk mahasiswa 201, 200, 207. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang saya beri judul Pengaruh Minat Belajar Santri Terhadap Hasil Belajar di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Al-Ali. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pada paragraf pertama di sini mendeskripsikan mengenai pendidikan, bahwa pendidikan adalah sebuah fondasi dan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, menjadi tolak ukur kemajuan serta cerminan kepribadian dari masyarakat. Dan pendidikan mampu merubah tingkat emosional, spiritual, dan intelektual dari peserta didik. Paragraf kedua menceritakan mengenai permasalahan dalam dunia pendidikan, yaitu minat belajar siswa yang kurang. Paragraf ketiga berisi tentang alternatif atau beberapa solusi yang ditawarkan mengenai untuk mengatasi masalah pendidikan, yaitu minat belajar santri atau siswa yang minim. Dan paragraf keempat, solusi di atas maksudnya beberapa solusi yang telah disebutkan di paragraf ketiga itu berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, di mana kesimpulan dari beberapa solusi tersebut terletak pada peran guru dalam mendesain suasana dan proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah identifikasi dan batasan masalah. Masalah yang diteliti adalah mengenai pengaruh minat belajar santri terhadap hasil belajar. Batasannya hanya mencakup tentang data dan perhitungan antara pengaruh minat belajar dan hasil belajar yang ada di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Al-Ali. Kemudian rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh minat belajar santri terhadap hasil belajar santri di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Al-Ali. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh minat belajar santri terhadap hasil belajar santri di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Al-Ali. Selanjutnya kajian mustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Di sini mendefinisikan tentang minat belajar dan hasil belajar. Definisi minat adalah suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan, perhatian, fokus, ketekunan, usaha, pengetahuan, keterampilan, dan hasil interaksi seseorang atau individu dengan konten atau kegiatan tertentu. Minat memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran akademik, domain pengetahuan, dan bidang studi tertentu bagi individu. Selanjutnya pengertian hasil belajar. Menurut Hamalik, hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seorang yang dapat diamati dan diukur untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya kajian penelitian terdahulu, dan teman-teman dapat melihat di proposal yang sudah saya bagikan. Selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini mengenai pendidikan yang berkualitas dapat terlihat dan terukur dan dengan tercapainya beberapa indikator. Di antaranya adalah keberhasilan siswa dalam belajar. Keberhasilan tersebut tidak luput dari minat siswa dalam belajar. Kemudian saya jelaskan di sini dalam makalah pengertian mengenai minat belajar dan hasil belajar.
Agar tujuan pembelajaran di setiap pelajaran di pondok pesantren Tilawatil Quran Al-Ali dapat tercapai seperti yang diharapkan, tentu perlu beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar santri. Menurut Sulamento, keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal sebagai faktor dari luar diri santri, misalnya metode belajar, kurikulum, serta sarana yang menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Sedangkan faktor internal seperti kondisi fisik, panca indera, serta faktor psikologi yaitu bakat, minat, dan kecerdasan. Metode penelitian, jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Populasi di sini adalah yang menjadi populasi seluruh santri PPTQ Al-Ali. Kemudian sampelnya juga seluruh santri PPTQ Al-Ali, dikarenakan di sini jumlah subjeknya kurang dari 100. Maka saya ambil semuanya karena tidak ada 20 santri. Selanjutnya teknik pengambilan sampel menggunakan quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menentukan quota terlebih dahulu. Menentukan jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. Selanjutnya instrumen penelitian yaitu menggunakan lembar angket atau kuesioner dan lembar observasi. Dan yang terakhir teknik penganalisis data menggunakan rumus regresi linear sederhana. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.